Oke, video kali ini saya akan membahas motor sport fairing 250 cc 2 silinder dari Yamaha. Bukan motor baru sih, ini motor model yang lama, yaitu Yamaha R25. Quiet's driving me insane. Silence rattles in my brain. Yeah, I gotta get away. Always waiting for the fall, so I built my towers tall, wandering through these empty halls. Break the cycle now. Walls are coming down. I gotta make it out. Yeah, 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 yeah. Look my fear right in the eye. I just wanna feel. Ini R25 tahun 2014, punyanya motovlogger dari Mojokerto ya. Ini namanya Almauli di Motovlog. Nanti jangan lupa di subscribe channelnya. Dan ini basicnya warna biru putih ya, warna yang paling favorit di zamannya. Saya juga cukup suka sih dengan warnanya. Oke, secara desain, secara keseluruhan ini menganut dari desain R series yang lama ya, bukan yang terbaru. Dan ini versi yang 250 cc nya. Ya, desainnya sih kembali lagi ke selera kalian ya, bagus atau tidak. Menurut saya ini cukup bagus, apalagi kalau dimodifikasi ini malah lebih keren lagi sih. Kita lihat dulu untuk bagian depan ya. Bagian depannya seperti ini, bisa dilihat. Kalau kita lihat dari depan ini seperti hiu ya. Dari lampunya, by the way lampunya masih bohlam. Kemudian untuk bentuk windshield ini juga nggak terlalu besar sih, cukup minimalis, berada di tengah. Dan di bagian bodi depan sini, di depan lampu ada semacam sirip gitu ya, jadi kelihatan lebih garang. Dan kalau kalian lihat di sini ada seperti air scoop kecil sekali, tapi ini bolong, tidak seperti di R15 V3 yang tidak bolong ya, ini berlubang. Dan biasanya kalau dimodifikasi itu di sini ditambah wing light gitu, jadi kelihatan lebih kekar sih. Kalau standarnya itu nggak ada. Kemudian dari spion, ini spionnya model meninggi ya. Jadi biasanya kan spionnya itu mendatar gini, kalau ini lebih meninggi. Kemudian di sini kita lihat handle-nya ini bengkok. Katanya ini dulu bekasnya jatuh. Nah, ini terlihat di sini. Tuh di sini juga di belakang. Tapi nggak terlalu parah sih, bisa diperbaiki dengan mudah. Kemudian untuk bodi sampingnya seperti ini, bisa dilihat ya, cukup oke lah, cukup lancip-lancip, dan kelihatan mesinnya di situ kelihatan besar. Dan di sini knalpotnya sudah diganti ya, jadi Akrapovic, tapi ini Akrapovic dari Purbalingga. Kemudian tangkinya seperti ini, modelnya nggak terlalu besar sih, kapasitasnya kalau nggak salah 14 liter. Beda dengan Ninja 250 yang jadi kompetitornya di zamannya ya, yang 17 liter, ini 14 liter kalau nggak salah. Dan joknya seperti ini, split seat, dan ukurannya cukup besar. Belakang juga cukup besar dan panjang, jadi masih cukup oke lah. Kemudian untuk bagian belakang seperti ini yang saya suka di R25 yaitu lampu belakangnya. Bodinya lancip, lampu belakangnya juga model seperti segitiga, tapi nggak lancip ya segitiganya, ya membentuk segitiga seperti itu. Dan nyalanya juga saya suka, nyalanya seperti itu. Dan ini lampu seinya masih bohlam, dan bentuknya juga membulat ya, seperti seinya Yamaha yang zaman dulu. Kalau yang sekarang kan seinya itu lancip-lancip, ini masih membulat. Dan ini spakbornya seperti ini. Spakbornya cukup panjang sih, kalau dilepas ini pasti bagus.
Oke, sekarang kita lihat kaki-kaki. Untuk depan ini suspensinya masih teleskopik biasa. Dan untuk bannya seperti ini, pakai IRC Roadwinner dengan ukuran 110/70 ring 17. Kemudian yang belakang juga sama, memakai IRC Roadwinner ukuran 140/70 ring 17. Dan di sini ada modifikasi untuk jalur pedok ya, untuk meletakkan pedok. Dan oke sih, mungkin itu aja untuk bodi sekilasnya. Oh ya, di sini klaksonnya sudah diganti. Kita coba dengar suaranya. Suaranya cukup keras, mungkin ini dari Hella ya. Untuk lampu sein yang depan itu sudah diganti dengan LED, yang belakangnya masih bohlam. Oke, sekarang saya akan coba naik untuk melihat bagian kokpit ya. Nah, untuk kokpitnya seperti ini, bisa kita lihat. Secara ukuran sih nggak terlalu besar, ya cukup pas sih untuk kelas 250 cc. Untuk tangkinya seperti ini ya, nggak besar, nggak lebar, tapi cukup panjang dan cukup tinggi. Dan ini tangkinya dilapisi cover secara keseluruhan. Untuk tangki aslinya ada di dalam. Dan untuk stangnya seperti ini. Stangnya masih apriok, jadi posisinya nggak terlalu bungkuk sih. Bisa dikatakan ini nyaman, hampir mirip dengan CBR 150R ya. Nyamannya seperti itu. Dan untuk tombol-tombol di stang, di sini untuk bagian ini sama yang punya dimodifikasi atau diganti dengan punyanya Yamaha R15 V3. Karena yang lama itu kan tidak ada hazardnya. Di sini diganti dengan yang ada hazardnya. Di sini ada engine cut off, kemudian hazard tadi, dan tombol starter. Di sebelah kiri ini masih standar, ada tombol pass beam, lampu dekat, lampu jauh, sein, dan klakson. Dan yang lucu di sini ada semacam tutup ya, tutup untuk spion. Jadi ini nggak dihilangkan sama Yamaha, tapi ini dikasih tutupan gini. Tuh kalau kita buka seperti ini. Kemudian untuk kuncinya seperti ini ya. Nah, kuncinya masih model lama. Dan di rumah kuncinya tidak ada pengaman karet. Jadi ya harap hati-hati sih kalau parkir motor ini di tempat-tempat umum. Kemudian untuk spionnya seperti ini. Yang saya bilang tadi itu posisinya meninggi ya, dari tangkainya itu. Jadi membuat pandangan ke belakang itu lebih jelas. Kalau terlalu ke bawah kan biasanya kurang jelas ya. Oke, untuk speedometernya seperti ini. Ini perpaduan analog dan digital. Kita lihat apa aja info yang ditampilkan ya. Nah, di sini kalau kalian lihat di sini ada voltmeter dimodifikasi sama pemiliknya biar bisa mengontrol tegangan aki ya. Nah, kita lihat di sini bagian sini yang besar ini ada penunjuk putaran mesin. Kemudian di sini ada info panel digital. Di sini di paling atas ada penunjuk sisa bahan bakar, kemudian di sini ada jam. Kemudian di sini ada penunjuk suhu. Jadi suhunya itu tidak model indikator tapi model ukuran ya, seperti di sisa bahan bakar. Kemudian di sini ada gear indikator. Kalau netral kembali ke sini. Kemudian di sini ada penunjuk kecepatan. Di sini ada penunjuk oil tapi dia kedip-kedip. Mungkin ini waktunya ganti oli ya. Kemudian di sini ada odometer. Nah, di sini ada dua tombol, reset dan select. Kita lihat untuk tombol selectnya. Di sini ada trip 1, trip 2, konsumsi bensin kilometer per liter. Kemudian average-nya ini 26,8 km per liter. Kemudian balik ke trip dan odo. Dan ini resetnya seperti biasa ya untuk menetting jam. Kemudian untuk indikatornya, yang di sini ada indikator netral, kemudian lampu jauh, ada sein, dan di sini ada shift light. Kemudian di bawah sini ada check engine dan indikator oli kalau oli sudah naik. Kemungkinan sih, kalau ada yang tahu silahkan komen di bawah ya. Ini sama seperti di mobil sih. Jadi info yang ditampilkan cukup lengkap dan cukup oke untuk di zamannya. Oke, sekarang saya akan coba jalan untuk merasakan gimana sih performa mesin ini, kemudian suspensi dan kenyamanannya seperti apa.
Ini jalannya sedikit menurun ya. Jadi kita coba aja dulu jalan menurun. Untuk tarikan bawah ya, untuk saya yang pengguna motor 150 cc, tarikannya sangat halus dan panjang nafasnya. Ya mungkin bagi kalian yang pengguna 250 cc 2 silinder mungkin udah biasa ya, tapi untuk saya yang pengguna motor 150 cc pakai 250 cc itu rasanya ya seneng. Nafasnya panjang, jadi kita tarik tuas throttle itu nggak ada habisnya. Tapi cuacanya sedikit mendung, dikhawatirkan hujan sih. Tuh, nafasnya panjang. Dan suara knalpotnya cukup menggelegar sih. Wah, kalau kondisi jalan seperti ini sih, kalau kita pakai RPM sampai limit ya agak susah. Karena jujur saya kurang berani ya. Ini motor orang bukan motor saya. Jadi kalau ada apa-apa ya saya yang susah. Dan untuk joknya ini nyaman, empuk. Untuk kelas sport fairing 250 cc ini empuk. Dan posisi stangnya juga cukup tinggi ya, jadi nyaman meskipun ini sport fairing. Koplingnya juga cukup enteng. Dan persnelingnya juga cukup halus. Ya tadi saya gigi 2, saya tarik sampai 13.000 RPM aja ya, nggak bisa lebih. Ya itu tadi sih, saya kurang berani. Jalannya jadi lebih rame. Jadi saya di sini itu test ride ya seperti normalnya pengendara biasa lah kalau berkendara di jalan raya. Nyaman sih pakai motor ini. Beberapa menit saya pakai itu nggak kerasa pegal sama sekali. Dipakai jalan pelan pun juga nggak mengintimidasi. Untuk motor ini mau lari kencang nggak, jadi masih cukup tenang sih kalau dipakai.
Karena juga motor ini 2 silinder, jadi getarannya cukup halus. Getarannya yang paling terasa itu di bagian kaki kiri, di footstep kiri ini paling terasa. Kemudian di tangan ini juga, yang sebelah kiri juga yang paling terasa. Yang sebelah kanannya nggak terlalu terasa sih. Aduh, suaranya menggelegar. Jadi kalau lewat jalan kecil itu agak gimana ya, agak kurang enak sih, gak enak dilihat sama orang-orang. Tapi suara 2 silinder masih lebih merdu sih daripada 1 silinder. Jadi masih ya, masih nggak terlalu menyakitkan di telinga lah daripada yang 1 silinder. Kita coba melewati jalan yang kurang enak ya, yang kurang rata. Gimana? Nah, ini ada polisi tidur. Ternyata nyaman loh. Yang belakang terutama nggak kerasa kalau berguncang sih. Tuh masih kerasa nyaman, nggak terkesan loncat-loncat ya motornya. Yang mulai terasa di bagian tangan ada sedikit pegal, tapi sedikit, karena ya masih beberapa menit lah saya nyoba motor ini. Paling-paling kalau terasa itu ketika melewati jalan turun, ketika melewati turunan itu pasti lebih pegal sih. Apalagi kalau boncengan, pasti akan terasa lebih pegal lagi. Oke, mungkin itu aja ya video test ride saya mengenai Yamaha R25 yang model lama ya. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mojoekor38. Kalau kalian mau mengikuti video saya mengenai model kit, kalian bisa cek channel kedua saya di Model Kit Indonesia. Dan by the way, motor ini dijual sama yang punya. Kalau ada yang minat, nanti DM Instagram saya ya.
Oke, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.